screen share dulu. Oke. Bisa terlihat ini? Oke lah, kita mulai di pendahuluan ya, itu ceritanya. Ini masih ada yang nunggu, oke. Oke. Iya, Pak. Computer is an automatic electronic machine that can store, retrieve, and process data. Oke, good. Ya, bagus. Jawabannya apa terjemahannya? Komputer adalah mesin elektronik otomatis yang bisa menyimpan, mengambil, dan juga memproses sebuah data. Oke, bagus. Ya, bagus sekali. Jadi ini intinya, dia ini mesin. Ya. Kata kuncinya ini kan kalau dalam bahasa Inggris itu ada kata benda, noun istilahnya kan, kemudian ada namanya adjective. Ya. Jadi ini ini sebenarnya juga penjelas ya. Ini artikel sebenarnya kalau bahasa Inggris. Jadi sebuah mesin yang dijalankan secara elektronik atau secara otomatis dan secara elektronik. Ya, ini namanya kata sifatnya, menjelaskan. Jadi ini sudah tahu mesinnya ini otomatis itu maksudnya cepat gitu ya, speednya cepat sekali. Kemudian dengan prinsip elektronik, listrik. Nah, listrik ini apa? Listrik ini kan pakai sirkuit. Ya, kalau orang elektro mungkin komputer tahu itu. Pakai sirkuitnya itu atau aliran listrik itu dia cuma dua. Ya. Hidup atau mati. Enggak kata sirkuit listrik itu setengah hidup atau setengah mati, itu kata. Ya. Makanya kalau di dalam bahasa mesin pengkodean sirkuit itu diterjemahkan secara digital 1 dan 0. Betul lah. 1 dan 0. 1 itu hidup, 0 itu mati misalnya. Jadi misalnya perwakilan misalnya huruf A, itu nanti ada kodenya. 1, 0, tergantung jumlahnya itu tergantung sirkuitnya berapa byte ya itu. Jadi perwakilannya itu cuma 1, 0, 1, 0, hidup mati, tinggal berapa banyak sirkuit yang dipakai gitu ya. Nah, jadi artinya apa? Artinya memang nggak mungkin salah gitu. Kalau huruf A, huruf B, angka 1, angka 2, dan seterusnya, itu perwakilannya atau di dalam bahasa mesinnya itu kodenya 101001, ya tinggal kombinasinya saja. Kita kan tidak perlu belajar yang itu urusan orang komputer ya. Berarti apa? Memang setiap karakter itu direpresentasikan, diwakilkan dengan kode digital yang sangat spesifik, tidak mungkin salah gitu. 1 itu sudah sepakat sekian gitu, kodenya saya tidak begitu hafal. 2 sekian, ya tidak mungkin keliru karena itu terkait dengan jaringannya kan, ada jaringannya apa itu, sirkuitnya ada yang hidup, ada yang mati, hidup mati sekian. Nah, itu kayak begitu. Otomatis itu cepat. Jadi kalau hitungan komputer itu tidak mungkin salah, istilahnya gitu ya. Karena mesin ya, mesin. Kemudian otomatis itu cepat ya. Nah ini intinya. Ini data ini semuanya kata kerja kalau dalam bahasa Inggris ya. Verb, store, retrieve, process. Kata kerja biasanya membutuhkan objek. Itu namanya secara kalau dalam grammar bahasa Inggris itu kata kerja transitif namanya. Kata kerja yang membutuhkan kata benda. Kalau kata kerja yang tidak membutuhkan kata benda atau objek itu intransitif namanya. Misalnya saya tidur, ya sudah saya tidur saja gitu. Tapi kalau saya menyimpan, apa yang mau simpan? Menyimpan data. Mengambil, apa yang mau ambil data? Proses data. Nah, data ini yang paling penting di dalam engineering itu data biasanya angka gitu ya, numerik. Kalau data teks boleh juga. Nah, di sini intinya store.
Jadi mesinnya ini atau komputer untuk nyimpen data. Kemudian data itu selain bisa disimpan, bisa diambil kembali, retrieve. Misalnya Anda apa di ATM, itu kan Anda nyimpen duit. Kan nanti itu kan ada datanya ya, data apa digitalnya, duitnya sekian, tapi Anda kan bisa ambil, retrieve duit itu diambil atau prosesnya ditransfer gitu ya. Nah kalau kita misalnya angka itu bisa disimpan, kemudian bisa diambil lagi, kemudian bisa kita proses. Misalnya proses apa? Diproses secara aljabar, ditambah, dikurang, dikali, dibagi, dan seterusnya. Oke. Sekarang, apa kelebihan komputer? Ini ada 3 ini secara umum ya. Cepat, akurat, kemudian dia bisa menyimpan store ini data yang banyak sekali. Malah sekarang istilahnya big data gitu ya. Data yang besar itu bisa disimpan semua. Itu kalau ada di share di medsos itu ya, kehebatan sistem kamera pengawas di Cina gitu. Dia pakai CCTV gitu. Jadi CCTV di Cina itu terbesar, terbanyak di dunia. Amerika saja kalah. Jadi ada seorang wartawan dari BBC ya. Jadi dia mau coba, ini sehebat apa nih sistem kamera pengawas CCTV di Cina. Jadi dia datang ke Cina, atau ke Beijing atau kemana seperti itu. Oke, dites. Dia disuruh ikut di dalam suatu kerumunan demonstrasi. Ini hanya simulasi saja, demonstrasi. Kemudian dengan menggunakan sistem kamera CCTV, ya, orangnya sekian banyak itu yang penduduk Cina itu berapa itu? 1 miliar berapa ya? Itu di kota besar dengan penduduk yang banyak Beijing, kemudian di tengah-tengah demonstrasi orang itu hanya dalam waktu 5 menit polisi Cina yang menjalankan sistem kamera pengawas itu dapat mengidentifikasi yang si wartawan itu, padahal dia tengah kerumunan gitu. Karena dia pakai kamera pengenal wajah gitu ya, langsung identitas connect gitu. Nah, itu kenapa? Datanya lengkap. Bayangkan kalau penduduknya sekian ratus juta atau sekian miliar, itu datanya banyak sekali gitu. Ya, itu contohnya. Jadi banyak data gitu, big data. Itu contohnya. Kalau kita ya kamera CCTV-nya sangat terbatas. Kalau di perumahan ada beberapa saja mungkin yang mau masang itu, padahal itu cukup membantu untuk keamanan gitu ya. Oke lah. Kita lanjutkan ceritanya ini tentang sistem komputer. Komputer itu ada hardware-nya, perangkat keras, kemudian ada software, kemudian ada brainware. Nah, ini saya mau survei dikit. Ini yang ikut kuliah ini semuanya lewat laptop, PC, atau sebagian pakai HP ya? Ada yang pakai HP enggak? Halo? Ada, Pak. Pakai HP? Orang berapa pakai HP? Misalnya kalau kemarin cari ada sih Pak, MATLAB di HP Pak. Ada ya? Bisa run? Nggak ngerti tapi Pak. Makanya kalau di HP itu agak berat gitu ya. Ya maksudnya karena kita ini ada praktikum, ya saya mau tahu nanti, mau lihat, coba tolong Anda share MATLAB dari laptop Anda gitu. Ya, tunjukin aja gitu, nanti bisa saya lihat ya. Ya karena praktikum itu
adalah satu keharusan. Kalau Anda buat program cuma nulis-nulis, Anda kan tidak tahu program Anda itu jalan apa tidak, ya. Entah dia salah ketik atau memang salah algoritma. Jadi tolong nanti usahakan pakai laptop atau komputer gitu. Jadi bisa dicoba langsung. Oke lah. Jadi ada softwarenya, ada ini programmer. Kita ada pada tingkat programmer gitu. Oke, bahasa komputer, ini tadi sudah kita cerita masalah bahasa, dengan bahasa ini, bahasa mesin yang saya bilang tadi 1010 tadi ya. Tapi kan kalau itu kan kita belajar kan repot ya. Kita kan bukan jurusan komputer, kita kan cuma mau pakai. Nah, namanya dibuat orang bahasa tingkat tinggi. Ini bahasa yang umum ya, bisa yang lain. Nah, ini nanti bahasa ini perintahnya seperti angka 1 ya tulis angka 1 gitu ya. Nggak pakai kode 1010 itu. A tulis. Misalnya kecepatan tulis kecepatan gitu ya. Nah, jadi ini pakai bahasa tingkat tinggi, mirip bahasa manusia, tetapi karena mesin itu tadi bahasanya ngertinya bahasa listrik, ya kita tinggal perlu penterjemah dari bahasa tingkat tinggi ke bahasa mesin. Itu yang namanya yang program ini yang nanti ada apa basic compiler, auto compiler dan sebagainya. Jadi secara flowchart-nya seperti ini cara kerja program itu. Kita di sebelah kiri atas ini ya membuat program bahasa tingkat tinggi gitu. Bahasa tingkat tinggi, kemudian sesuai dengan bahasa yang kita pakai, kita harus punya compilernya. Kalau dia Fortran, compilernya Fortran. Ya. Tapi kalau dia yang lain juga sesuaikan. Kalau MATLAB, ya kita compilernya MATLAB. Kemudian di tengah di proses kompilasi. Nah, kompilasi ini di sinilah nanti mau dicek tulisan kita itu benar atau tidak. Ada salah ketik atau perintah yang tidak dikenal gitu ya. Nah, dikompilasi, diproses lagi. Kalau ada salah dikasih tahu, ada listingnya. Kalau tidak, kalau dia masih salah kita perbaiki dulu. Kemudian kalau sudah diperbaiki baru bisa programnya jalan. Nah, ini alat input dan output. Jadi ini proses programming seperti flowchart ini ya. Ini namanya flowchart ya. Input, proses, output. Ini alat-alatnya, keyboard, mouse, disk. Ini prosesnya itu alatnya pakai CPU. Kemudian outputnya pakai bisa ditampilkan di monitor, atau di print, atau disimpan di dalam flash disk. Oke, sekarang algoritma. Kalau kita membuat suatu program, kita perlu tahu prosedurnya. Ya. Langkah penyelesaian soal itu seperti apa. Kita tulis dengan rinci, sehingga langkah-langkahnya itu jelas. A, B, C, sampai Z-nya seperti apa. Kemudian ada tidak kira-kira hal-hal yang perlu kita cek gitu. Sehingga kita dapat kesimpulan kira-kira jawabannya bakal keluar atau jawabannya mungkin tidak keluar. Gitu. Nah, kemudian algoritma ini tadi kita tuangkan ke dalam bentuk flowchart atau diagram alir. Ya. Ini ada beberapa simbol yang dipakai di dalam pembuatan flowchart tadi. Simbolnya yang ini yang pertama itu seperti persegi panjang tapi di sini setengah lingkaran ya ujungnya. Kemudian ada proses persegi panjang, kemudian ada suatu kondisi ya, seperti ini, tupat, block tupat, kemudian ada jajaran genjang seperti ini untuk input atau output data. Ini yang standarnya. Nah, ini contoh. Bisa dilihat ini. Ada berapa flowchart yang ada di sini? 3, Pak. 3 ya. Oke.
Jadi sebelah kiri coba kita lihat. Jadi ini flowchart untuk apa? Ini algoritma untuk apa, menghitung jumlah total apa barang. Misalnya Anda pergi ke Indomaret atau apa ya, Anda beli barang. Nah, maka biasanya di kasir itu kan di apa ada kasirnya, dia memasukkan jenis barangnya, jumlah barang, kemudian tekan langsung keluar struknya ya. Misalnya beli apa, beli minuman apa. Itu ada jumlah barang, inputnya jumlah barang diketik. Minuman misalnya. Jus atau apa misalnya gitu. 4. Oke. Dia masukkan 4. Nah, di dalam apa komputer kasir itu sudah ada harga satuannya sesuai dengan jenis barangnya ya. Kemudian jumlah harga total, jumlah barang dikali dengan harga satuan. Kemudian baru dicetak, di print, terus dikasih ke pembelinya. Selesai. Kira ini maksudnya flowchartnya seperti ini ya. Kita lihat ini blok-bloknya sudah sesuai dengan standar. Input itu pakai jajaran panjang, proses ini dihitungkan pakai persegi panjang, kemudian output print pakai jajaran panjang lagi. Oke. Kalau yang tengah, nah ini biasanya di toko-toko itu ada ini, ada diskon, ada potongan, ya. Tapi potongan ini biasanya kalau jumlah barangnya banyak yang dibeli ya. Misalnya nih, jumlah barang apa dibatasin 100. Kalau dia 100 lebih, itu ada diskon di sini. Di sebelah kanan ini harus ada tanda yes ya. Oke, yes, berarti dia dapat diskon 90%, dapat apa diskon 10%, jadi harganya dikurangi jadi 0,9 kali jumlah barang, jumlahnya tetap total. Tapi kalau tidak, ya harga biasa. Ya. Jadi ini ada yang harus perlu dicek. Oke, mau dicetak. Nah, ini yang tengah. Ngerti ya? Logikanya seperti itu. Flowchartnya seperti ini, jadi ada cabang di tes. Kemudian yang di sebelah kanan, ini kira-kira apa nih? Sebelah kanan nih, flowchart sebelah kanan sekali. Kira-kira flowchart untuk apa lain? Halo? Menghitung luas segitiga, Pak. Oke, untuk menghitung luas segitiga. Bisa dibaca nih. Jadi kalau kita mau menghitung luas segitiga, kita harus tahu dulu data awal gitu, data-data yang diperlukan. Yaitu apa? Paling tidak alas dan tinggi lah. Ini kalau dia segitiga siku-siku ya. Kalau segitiganya tidak siku-siku, inputnya apa? Ini kan segitiga siku-siku ya. Kalau tingginya tahu, kalau tingginya tidak tahu, misalnya segitiga sembarang lah. Inputnya apa lagi untuk menghitung luas? Sisi atau sudutnya, Pak. Ya, bisa 3 sisinya kita minta ya. A, B, C, itulah. A, B, C itu harus tahu. Kemudian baru nanti dihitung kelilingnya, kemudian apa luasnya itu nanti apa ditarik akar S dikali S kurang A, S kurang B, S kurang C ya. Itu ada rumusnya ya. Ya itu. Kita juga pakai sudut boleh untuk mencari tingginya. Ya. Jadi input ini tergantung apa data yang ada gitu, yang tersedia. Rumusnya juga tergantung datanya tadi. Ini untuk segitiga siku-siku apa segitiga ya siku-siku ya, ada tinggi. Ini outputnya. Nah ini flowchart yang simple, paling sederhana yang apa bisa kita pelajari, terutama apa blok-bloknya nih ya. Bloknya jangan sampai yang input Anda pakai yang jajaran apa yang persegi panjang,
kemudian yang prosesnya ada jajaran genjang. Nah, itu salah. Tidak boleh, ini harus sesuai dengan standarnya. Nah, ini algoritma tadi ya. Masuk alas, tinggi, luas, print luas. Ini. Inputnya alas tinggi, jenisnya apa? Apa bilangan bulat atau bilangan pecahan? Dan seterusnya. Oke, sudah saya jelaskan tadi, inti buat program itu nulis. Nulis ya. Kita ketik. Ya, dalam hal ini kan bukan nulisnya boleh saja dengan tangan di kertas, tetapi nantinya akan kita ketik di komputer kita lewat keyboard. Nah, ini yang perlu kita tahu, karakter dulu. Nama yang dipakai untuk variabel, konstanta, nama fungsi, atau dapat terdiri dari karakter dengan jumlah maksimum 31 karakter. Kemarin sudah saya share, ada link yang bahasa Indonesia ya. Ada ya? Ada enggak? Yang tutorial belajar MATLAB itu. Ada Pak, ada Pak. Ada ya? Ini saya coba ini. Nah, ini saya tunjukin. Nah, ini kelihatan? Kelihatan, Pak. Nah, ini Anda bisa buka sendiri lah ini karena banyak ya. Nanti karena dia bahasa Indonesia, saya pikir mungkin bisa lebih mudah untuk paham ya. Tapi ini semuanya umum sifatnya. Jadi jangan sampai Anda bilang mengirim file. Jangan sampai Anda bilang, wah, bahasa Inggris susah, Pak. Nah, ini ada bahasa Indonesia-nya. Ada. Cara ini komen window misalnya nih, saya klik ini, nanti dia langsung ada ini. Ini, nanti kita coba lah ini. Tunjuknya from, enter, dan seperti ini, X sama dengan 2, nanti ditekan enter, ini tanda koma, ya, koreksi misalnya salah. Ini, misalnya CLC ini, C-nya huruf kecil semua, CLC. Salah ketik, dia bilang, nanti kasih tahu ada huruf tercetak merah, undefined, jadi CLC, oke. Clear current, misalnya layar ini dibersihin. Kemudian begitu juga ada seterusnya. Nah, ini Anda bisa buka sendiri lah ini ya. Nah, ini juga perlu Anda tahu ya, persen. Persen ini hanya komen saja. Warnanya juga hijau ya. Dasar-dasarnya. Perintah-perintah ini harus Anda apalkan ya. CLC ini clear, layar komen untuk membersihkan icon window. Perintah ini tidak mempengaruhi terhadap variabel. Variabelnya walaupun dihapus ini dia tidak hilang, masih ada. Tapi kalau clear ini nanti harus hati-hati, variabelnya dihapus, tidak bisa dipanggil lagi gitu. Segala macam comment history. Nah, ini Anda belajar mandiri lah ya. Ini saya sudah kasihkan kasihkan linknya yang bahasa Indonesia, di tinggal Anda pelajarin sendiri ya. Saya balik lagi ke bahan tadi. Ini ya, nama-nama tadi. Ini. Ya, kalau di link tadi, ini dia bilang lebih dari 31, bisa 60-an nih. Itu untuk apa namanya panjang-panjang itu. Kalau kita cukup V maksimum, jarak datar dan sebagainya, ya ngapain panjang-panjang itu ya. Nanti kita repot sendiri. Kemudian juga harus perhatikan, nah ini saya ambil dari buku yang Teguh tadi ya, cara-cara menamakan variabel. Jadi yang perlu Anda tahu, bahwasanya karakter yang bisa dipakai adalah huruf, baik besar maupun kecil, setelah itu angka, kemudian garis bawah, sebagai nama variabel.
Selain itu tidak boleh. Ya. Itu syarat-syaratnya. Tapi ingat, besar kecil huruf itu beda. A besar sama A kecil itu berarti ada dua variabel yang berbeda. Ini contoh, ini ada contoh. Ini sinyal, walaupun namanya sinyal, sinyal satu, tapi ini karena nulisnya beda-beda, berarti artinya ada 3 variabel yang berbeda. Nah ini, jangan gunakan spasi, titik, koma, atau operator aritmatik sebagai bagian dari nama. Bisa juga teks. Nah ini yang tadi sudah di variabel yang sudah standar di ini. Nah ini jenis data yang kita bicarakan di definisi tadi ya. Semacam ini integer, bilangan bulat, integer itu. Real ini bilangan dengan pecahan, baik yang pakai eksponensial atau yang pakai din. Nah ini kita bicara tadi masalah operasi bilangan. Kalau diproses itu secara aljabar, bisa dijumlahkan, pengurangan, kali, bagi, pangkat, kelompok. Ini ada tandanya, dan ini ada prioritasnya. Kalau makin kecil ini duluan sekali, Bro. Kalau 4, ya yang paling rendah. Oke, coba lihat ini. Contoh 1. Bisa dilihat? Bisa, Pak. Nah, ini rumus apa ini? Yang paling atas sekali ini rumus apa ini? ABC, Pak. Rumus apa ini? Rumus ABC ya? mencari Oke, ABC, rumus Pak. ABC ya? Oke. Sorry. Nah, ini rumus ABC. Rumus ABC itu rumus apa? Rumus kecap? Kan ada ABC, kan ada kecap. Kecap merek ABC juga kan? Rumus untuk mencari akar-akar persamaan. ya akar persamaan polinomial orde 2. Ya. Pangkat 2. Kalau polinomialnya pangkat 3 udah baca apa rumus ini? Misalnya 2 atau x kuadrat plus 5x min 9 atau apa gitu. Nah, itu yang bisa dipakai. Ini sebenarnya dia ada 2. Misalnya minus b plus minus ya. Ini cuma akar pertamanya. Kalau akar kedua yang tanda yang ini itu min ya. Nah, kalau saya tulis dengan menggunakan operator ini tadi, ini ada 2 macam jawaban. Jawab 1 dan jawab 2. Yang mana yang benar? Coba pikir. Jawab 1 atau jawab yang kedua? Yang kedua, Pak. Oke, yang kedua. Yang pertama, mengapa salah? Karena dia anggap kali A yang terakhir itu ditaruh di atas, Pak. Oke, jadi kalau yang jawaban pertama ini, rumus aslinya tidak sama, beda. Rumus aslinya dia 2 itu di bawah, tapi A itu setelah seluruhnya diselesaikan. Ya. Atau dengan kata lain, ini ada pengelompokan. Betul nggak? Kalau kita lihat ada kelompok atas. Ini kelompok atas. Ini ada kelompok bawah. Betul nggak? Kalau yang ini seakan-akan kelompok atas itu yang ini, kemudian dibagi 2 dulu, kemudian hasilnya baru dikali dengan A. Tapi kalau yang ini memang kita ada 2 kelompok. Kelompok pertama ini, kelompok kedua yang ini. Karena kita lihat tadi kelompok itu dikerjakan paling dulu,
Ya, makanya dia yang ini dikerjakan dulu, yang ini dikerjakan dulu, belum dibagi, dikerjakan dulu, setelah dua-duanya selesai baru dibagi. Sebenarnya ini kalau dijalankan, dua-dua ini jalan, ya, karena tidak ada kesalahan tulis, ya. Yang ada kesalahan logika, ya, kesalahan rumus. Jadi hati-hati antara kesalahan logika dengan kesalahan cara nulis, ya. Ini cara nulisnya benar semua nih dua-duanya. Makanya harus hati-hati. Belum tentu hasilnya itu benar. Nah, ini ada lagi untuk operasi matematika untuk membandingkan, ya. Bandingkan dua buah bilangan lebih kecil, lebih besar, sama dengan sebagainya. Yang harus diperhatikan di sini, ya, yang sama dengan dia di sini sama dengannya 2 kali, itu saja bedanya, ya. Kalau tidak sama dengan seperti ini, tidak sama dengan. Yang lainnya umum aja, sama, lebih kecil sama dengan, lebih besar sama dengan, dan sebagainya. Kemudian operator data logika, ya, ini tidak seperti ini, dan atau prioritasnya tidak itu nomor 1, nomor 2, dan sebagainya. Ini ada tabel logika, ini A dan B. Jika keduanya salah, maka kalau digabung A dan B, F, A atau B, maka juga false hasilnya. Itu juga. Ini lebih kalau A dan B ini cenderung ke false, ya. Tapi kalau A atau B ini cenderung ke true. Tabelnya bisa ditunjukkan. Oke. Ini dasar-dasar awal untuk kuliah pertamanya, ya. Oke. Ada pertanyaan enggak? Ya, silakan. Atau ini pakai, kalau di keyboard itu sebentar. Apa ya? Lambang. Sebentar, ada di sini. Bentar, ya. Mestinya ada di sini. Oh, berarti pakai karakter ini, karakter ini. Bagas. Mau gitu, ya? Bisa, ya? Oke. Biasanya menggunakan MATLAB untuk mode kalkulator, ya, mode kalkulator, ya. Jadi ini saya pakai yang versi 2016, ya. 2016 yang seperti ini layarnya. Kalau yang sudah punya MATLAB bisa dicoba saja ininya, buka MATLAB-nya. Ada berapa yang sudah punya MATLAB yang diinstal di komputernya? Berapa orang? Saya sudah, Pak. Kenapa?
Ada? Saya sudah, Pak. Sudah ya? Oke. Bukan, saya mau tanya perwakilan kelas A, ada enggak yang sudah install MATLAB? Sudah, Pak. Kelas A ada ya? Kelas B juga ada ya? Sudah, Pak. Ya. Jadi maksud saya tolong kalau memang temannya belum install, tolong dibantu ya. Jadi tolong dibantu sama-sama kawan lah. Jadi biar bisa mengikuti kuliah ini untuk kuliah berikutnya. Karena kalau tidak kita coba ya tidak bisa paham gitu. Karena harus coba. Misalnya ini ya. Tadi kan ada saya share di yang bahasa Indonesia tadi masalah komentar. Misalnya ini, saya share dulu kode. Ketika Anda menekan enter, kode tidak akan dieksekusi. Jadi hanya tulisan saja. Tapi tulisan ini nanti akan sangat membantu gitu ya. Nah, contohnya ini, saya begini, balik ke MATLAB ya. Nah ini saya bisa setting fonts-nya, kalau misalnya kekecilan ya, bisa disetting di sini, di preference, nanti muncul di sini ada font. Nah ini tinggal ini, Anda mau besarin pakai 16, 18 supaya lebih besar. Oke. Ya kalau terlalu kecil lebih besarin ya. Ini di command window-nya. Ini ada sebelah kiri ini ada current folder, di sebelah kanan ada workspace, ada comment history. Comment history itu maksudnya apa yang kita tulis ini tercatat di sini. Kalau kita mau ambil lagi, tinggal klik di sini. Misalnya ini, saya mau kasih komen dulu. Misalnya ini, saya tulis latihan 1 MATLAB. Misalnya nama Anda lah. Saya ketik nama saya sendiri. Oke. Ya, mungkin ini cukup. Mungkin Anda bisa nanti tambahin NIM-nya. Nama induk mahasiswa ya. Dan seterusnya. Nah, ini contoh komen. Jadi ini tidak diapa-apain. Tidak diapa-apain oleh komputer. Kalau saya tekan enter, ya sudah. Tidak ada apa-apa. Tapi di sini tercatat di comment history ada tulisan ini. Oke. Gitu ya. Nah, sekarang misalnya saya mau mencoba yang di flowchart kita tadi. Flowchart kita tadi yang pertama, flowchart-nya saya coba yang ini. Nah, yang flowchart sebelah kiri ya. Flowchart yang sebelah kiri. Ini tentang apa tadi? Jumlah barang, harga satuan, harga, dan seterusnya. Kemudian print harga. Ya. Ini. Oke, saya balik lagi ke sini. Ke MATLAB saya. Nah, saya kasih komen. Misalnya ini latihan pertama, yaitu menghitung harga total barang. Nah, ini hanya kayak tadi juga sama. Jadi komen ini apa jumlahnya ya sebanyak yang diperlukan ya. Nggak perlu berapa baris. Oke. Jadi disebut harus input dulu. Oke, saya bilang ini
tulis bro, input apa misalnya jumlah barang dan harga satuan. Oke, itu hanya perintah saja. Tapi pada perintah di sini saya tulis jumlah barang. Nah, ini jumlah barang boleh disingkat. Ini aja. Ya. Nah, boleh disingkat. Tapi ini aturannya seperti tadi. Huruf, kemudian angka, kemudian garis bawah. Ya, itu. Atau mau dilengkap jumlah barang juga boleh. Atau supaya jangan panjang-panjang ngetik, cukup itu saja. Asal kira-kira tahulah kira-kira itu maksud apa ya. Jumlah barang misalnya 5. Oke. Sudah dicoba belum? MATLAB-nya ada yang dicoba? Ada yang coba sudah di sini? Iya, Di Pak. MATLAB-nya? Sedang dicoba, Pak. Ya, coba sih. Supaya Anda tahu apa yang terjadi. Nah, coba sekarang kalau saya tekan enter, ini saya belum tekan enter ya. Tekan enter, coba lihat di workspace. Workspace bagian kanan, itu nanti tercatat. Tuh ada. Di sini diulang, jumlah barang sama dengan 5. Di sini sudah ada. Berarti apa? Ini disimpan di dalam memori komputer gitu. Jumlah barang itu. 5. Ini bisa kita panggil lagi gitu. Karena sudah tercatat di sini. Oke. Kemudian harga. Nah, misalnya harga satuan saya tulis lengkap. Misalnya harga underscore sama dengan misalnya 7.500. Nah, sebelum saya tekan enter, saya kasih titik koma. Bedanya apa antara ini yang tidak pakai titik koma, ini pakai titik koma. Ini kan tidak pakai titik koma ya. Nah, yang pakai titik koma ini sebenarnya kalau saya tekan enter, dia tetap dicatat di workspace, masuk di sini. Tetapi di sini tidak diulang gitu. Kalau ini kan diulang lagi gitu. Ya. Supaya jangan terlalu banyak. Tuh. Tapi di sini sudah tercatat gitu. Dia urutkan ini sesuai dengan abjad ya. Jadi sebenarnya sama saja antara koma, titik koma dengan tanpa titik koma. Cuman yang ini diulang lagi, ditulis ulang di sini, yang ini tidak ditulis ulang, tapi semuanya tercatat di memori komputer. Sekarang total ini saya buat seperti ini, boleh saja. Jadi nama variabel ini bebas saja, mau disingkat boleh, mau lengkap boleh, pakai underscore, mau lengkap boleh, tanpa underscore juga boleh. Ini rumusnya apa? Sesuai dengan flowchart tadi, total harga adalah jumlah barang Dikali harga satuan. Oke, betul. Ini boleh saya copy paste. Ini blok, copy, taruh di sini. Kali tadi apa operatornya? Bintang ya. Mau pakai spasi boleh, tidak spasi boleh, harga satuan.
Nah, ini saya mau kasih titik koma boleh, mau langsung enter boleh. Mungkin kita langsung enter saja biar kita tahu hasilnya gitu. Tuh. Ini sudah tercatat di sini total harga, nilainya sekian. Ini tampil di sini total harga, harganya sekian. Nah, angka ini ada titik koma, ada desimal, ini standar dari MATLAB-nya. Nanti kita bisa atur mau seperti apa tampilan. Tapi kita ambil nilai default dulu lah. Ya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanya? Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Untuk jumlah barang itu kan disingkat, Pak. Kalau misalnya ditulis persis kayak harga satuan, nggak disingkat jumlah underscore barang, itu boleh nggak, Pak? Ya boleh saja. Maksud saya ini supaya apa? Ada variasi gitu ya. Karena kalau dia terlalu panjang ininya nanti repot kalau mau menulis ulang. Misalnya seperti ini harga satuannya kan kalau kita ketik lagi kan kalau kita salah ketik tidak sama dengan ini kan bisa error jadinya. Kecuali anak copy paste ya enggak. Misalnya begini. Saya buat yang baru misalnya ini tapi saya lupa ini. Begini misalnya. Nah, ya. Coba saya tekan enter. Tuh, dia bilang uneven function harga satuan karena harga satuan Anda tadi ada underscore-nya gitu. Nah, jadi tinggal nanti diperbaikinya nih. Apakah Anda maksud ini? Ya benar. Jadi kalau saya tekan ini tidak muncul karena apa ya untuk menghemat saja. Kira itu tujuan apa kita memberi nama itu sesuai dengan apa kebutuhannya dan apa kalau bisa memang variabel itu melambangkan apa yang dia wakili. Misalnya kalau X atau A kan kita tidak tahu A-nya apa. Atau alas atau apa misalnya kan singkatan apa ya oke kalau A oke misalnya A mau A oke A misalnya 45,98 oke boleh kalau mau alas misalnya alas 6,5 boleh tidak apa-apa misalnya untuk yang segitiga tadi ya oke jelas ya silakan saja itu apa nama variabel itu bebas saja tapi semakin panjang yaitu yang pasti repot ngetiknya ya kalau alas segitiga misalnya cukup alas saja ya saya kira lebih aneh ya lebih praktis ya nggak usah misalnya alas segitiga siku misalnya ya boleh saja tapi kan terlalu panjang ini ya tinggi segitiga siku boleh saja supaya jangan terlalu banyak ngetik saya bisa pakai tanda panah atas ya untuk ngulang yang terakhirin atau yang sebelumnya coba tanda panah atas kalau saya tekan tanda panah atasnya tuh diulang lah ini saya bisa sebelum saya tekan enter saya ganti dulu tinggi ini misalnya berapa 43, ini boleh saja oh salah pula nih bukan tinggi ya boleh ini sudah tercetak semua nih.
luas. Oke. Luas segitiga siku-siku. Ini di sini nanti kita panjang nulisnya. Itulah. Anda terpaksa copy dulu yang ini. Alas segitiga siku-siku. Itulah. Copy, taruh sini. Paste. Dikali tinggi dibagi 2. Itu hasilnya. Ya. Coba bayangkan, bandingkan kalau misalnya Anda cuma alas, tinggi, dan luas saja. Tapi judulnya Anda buat misalnya menghitung luas segitiga siku-siku gitu ya. Itulah. Misalnya saya pakai persen dulu. Siku-siku. Nah, ini kan saya begini. Oke, alas. Mau huruf kecil, boleh. Alas. Sama berapa? 6. Saya langsung aja pakai koma. Tinggi. Namanya 13. Pakai koma. Luas. Setengah kali alas kali tinggi. Kan rumusnya tadi kan boleh apa kali dulu, bagi dulu, atau misalnya bagi dulu baru kali, karena ini sama prioritasnya sama. Tuh, diulangnya semua tuh. Alas sekian, tinggi sekian, luas 39. Tinggal Anda memilih yang mana yang mau dipakai. Oke, sampai di situ ada yang tidak jelas mengenai nama dan operasi matematik. Terima kasih, Pak. Ya, silakan. Yang mana? Yang harga ini? Oh, ini Anda mau sebesar apa juga bisa sini. Boleh. Misalnya Anda harga satuannya Anda butuh rubah menjadi 1.000.000 misalnya itu ya. Atau berapa gitu. Angkanya besar sekali. Ya pakai E. Misalnya harganya 1 E6. Ini 1.000.000 ini. Eksponensial 10 pangkat 6. Tuh, 1.000.000. Mau 1.000.000.000. 9. Tuh. Mau 1 triliun. Apa 2 triliun. Ya. Pakai E. Triliun itu pakai 12 ya namanya. Tuh. Triliun. Ya boleh saja misalnya 1E6 plus 50.000, 50 baik. Ya bisa. E4. Ya. Tuh. 1.050.000 tuh. Ya pakai E. Pakai eksponensial. Pakai E. E nantinya 10 pangkat. Ya.
Kalau dia apa 0, pangkatnya min. Ya. 1E-6. Kalau E-6 itu dia ininya negatif. Ya. Atau seper gitu. Tuh. Boleh, angka semua sebesar-besar apa angka juga bisa pakai eksponensial yang tadi sudah saya jelaskan cara menulis bilangan real yang presisi tadi, pakai E atau pakai desimal. Oke, yang lain silakan. Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Pak, itu kan misalnya ada harga garis bawah tuh satuan. Nah, misalnya ada huruf besar atau kecil itu mempengaruhi nggak, Pak? Misalnya Ya. awalnya sudah gitu. Ya memang apa dia istilahnya itu case sensitif ya. Jadi dia apa memperlakukan huruf besar dan huruf kecil itu beda. Ya. Jadi kalau ada seperti kan sudah saya tadi jelaskan di apa layar yang sebelumnya, yang di sini tadi tentang nama. Ini kan sudah saya jelaskan ini. Nih, ya. Lihat. Betul lah, sinyal ini. Ada terlihat di sini? Ada, Pak. Nah, itu. Semuanya kalau saya baca ini sinyal 1, betul lah? Sinyal 1 toh? Tapi karena nulisnya pakai huruf kecil, ada huruf besar semua. Jadi ini tiga variabel yang berbeda. Nah, jadi kalau Anda tidak hati-hati, nanti bisa salah. Misalnya ini, balik ke sini ya. Saya mau ngitung total harga. Saya buat rumus baru. Total sama dengan jumlah barang tadi apa? JML BRG ya. JML BRG. Tapi di sini Anda tulis harga satuan, ini saya copy saja. Tapi Anda tulis pakai huruf besar di sini. Maka kalau saya enter, dia bilang undefined, tidak ketik harga ini, salah. Dikoreksinya, ini kira-kira yang ada di MATLAB yang sudah kita tulis sepanjang ini. Inilah yang ada katanya. Kalau saya tekan enter, saya ketik lagi yang merah itu. Gitu ya, itu pengaruhnya. Makanya saya bilang tadi, ya untuk meminimalisir kesalahan, nama variabel itu jangan panjang-panjang, tapi cukup gitu ya, cukup mewakili. Dan hati-hati kalau huruf besar, huruf kecil itu harus hati-hati. Kalau pakai huruf kecil, ya bagusnya huruf kecil semua gitu. Ya. Kalau pakai huruf besar semua. Kalau memang perlu ya. Oke? Ya, silakan yang lain kalau ada pertanyaan. Nah, selanjutnya saya mau mendokumentasikan apa yang sudah saya ketik sini. Ini kalau saya exit, ya ini kan apa nasibnya yang saya tulis ini. Nah, saya bisa print yang paling simpel yang ini. Apa yang tertulis ini saya mau print pakai PDF. Saya klik kanan, jadi ini
klik kanan, kemudian ada print. Ada print, saya pilih print. Nah, nanti di sini ada, tergantung program Anda ada di install PDF. Kalau saya buat PDF ini ya. Kemudian propertiesnya apa? Nih. Pakai landscape, letter, dan sebagainya. Serah mau di landscape kan boleh, mau portrait boleh. Kalau ini begini. Ukurannya apa gitu ya. Nah, mungkin yang ini saja. Landscape saja biar dia panjang. Oke. Halaman semuanya. Oke. Nah, nanti ditanya. Oh ya, ini saya belum pindahkan ke judulnya latihan 1. Itu saja. Nah ini. Karena landscape ya kita harus putar dulu ya. Nah ini semua yang sudah saya ketik tadi, ini bisa di print di sini. Jamnya, ada tanggalnya, ini apapun yang, ini belum saya share ya. Ini kelihatan? Kelihatan, Pak. Yang saya print tadi ya. Ini semuanya tercatat di sini. Ada 6 halaman. Semua yang saya ketik dari awal sampai yang terakhir tadi ada semua di sini. Ini. Jadi terdokumentasi deh. Setiap baris. Yang huruf ini besar karena tadi saya ganti ya. Oke, saya balik lagi ke MATLAB. Oke. Sampai di situ ada yang mau ditanya? Oke. Sekarang kita lihat balik ke yang segitiga ya. Yang segitiga tadi mungkin saya ganti lagi ininya. Kebesaran mungkin 14 bela. Yang kecil. Nah ini. Misalnya ini yang di comment history ya. Saya mau buat seperti ini. Menghitung luas segitiga, tetapi angkanya berubah-ubah. Alasnya sekian, kemudian tingginya sekian. Itu kita tanya ke user ini. Apa yang pakai. Nah, maka dalam hal ini kita menggunakan program. Dan di sini saya ganti dulu anunya, direktorinya, di change dulu ini direktorinya. Saya ganti saya ganti buat saja folder sembarang saja namanya di tempat Anda.
Tapi jangan yang di awal tadi. Kalau di awal itu untuk programnya. Oke. Sekarang misalnya kita balik ke alas segitiga tadi. Sini saya klik kanan, create script, ya. Maka dia akan langsung di sini create script, ya, editor. Kemudian ini juga menghitung luas segitiga, create script. Oh, kedua, yang lain. Yang ini saya bisa copy saja. Sini saya tambahin. Sini. Ya, ini bisa saya ulang-ulang. Alas segitiga, kemudian tinggi segitiga tadi ya. Ini copy saja. Masuk ke sini. Kemudian luasnya. Copy. Nah. Ini namanya editor. Ini saya harus save dulu. Save ya. Sebenarnya nanti bisa juga lewat sini ya. Ini new script juga bisa. Tapi saya tadi langsung dari sini supaya cepat. Tak perlu ngetik lagi. Ini. Ini namanya programming. Ya. Jadi ini saya save, saya ganti nama dulu. Save dulu. Ini kan untitled nih. Misalnya ini. Nah, di folder yang tadi, yang di Latin MATLAB ini, di sini namanya luas segitiga. Namanya sama yang panjang, nama filenya luas segitiga. Nanti kalau saya tekan save, nanti ada di sini namanya. Nah ini ada luas segitiga namanya. Ya, ini luas segitiga. Namanya yang ini sudah berubah luas segitiga. Nah sekarang saya mau run. Ini saya run. Run bisa di sini pakai run atau tulis namanya. Coba ya, kalau saya run, tuh dia nge-run ini langsung. Atau saya tulis yang namanya tadi luas segitiga, tulis sama saja. Luas, cuma kalau nulisnya kan agak repot nih. Segitiga. Tuh sama saja. Ini buktinya. Ini luas segitiga. Yang di run 2 kali. Bisa pakai yang ini tadi. Ini juga sama. Nah, berarti apa? Ini tidak perlu kita ulang-ulang lagi. Kalau misalnya kita mau mengganti datanya, ya tinggal di sininya dirubah. Ya enggak? Ini 5, ini 9,2. Oke. Tapi di save dulu sebelum di run. Save. Maka hasilnya berubah. Paham sampai sini? Dan ini di space ini otomatis dia berubah sendiri yang terakhir ya. Sudah dicobain tadi. Makanya saya bilang tadi jangan terlalu panjang-panjang memberikan nama variabel karena nanti kita sibuk repot sendiri untuk menulisnya. Ada yang sudah coba ini? Script, karena script inilah ya sebenarnya tugas kita di sini. Membuat program tulis dulu, baru di run di command window.
Ya. Gimana? Yang script ini bisa, ada yang sudah bisa buat? Halo? Kan tinggal di sini aja yang ngopinya. Atau ini saya coba metode lain ya. Itu dengan new script. Ya, coba. New script. Di sinilah. Yang ini masih ada tadi ya. Ini. Nah, di sini saya misalnya, oke lah, saya ulang dari awal. Coba lihat. Ini satu artinya apa? Satu ini baris. Oke. Sedangkan cursor ini posisinya di sini. Kalau Anda lihat di sudut kanan bawah, ada LN1, COL1. Artinya apa? Posisi cursor ini pada baris pertama, line 1, dan kolom 1. Oke, coba saya pakai komennya. Oke, coba lihat. Cursornya kan berubah nih. Dia kolomnya berubah. Kolom 28 posisi ini. Ini supaya apa? Nanti kalau ada salah, dia kasih tahu posisinya di mana yang salah gitu ya. Nah, makanya saya ulang nih. Misalnya alas. Alas sama dengan masing-masing lah. Supaya tidak salah muncul. Koma. Tuh, huruf kecil semua ya. Kemudian ada satu lagi yang perlu kita ini kan, supaya layar kita bersih dan variabel-variabel sebelumnya itu kita bersihkan dulu, kita hapus. Maka saya bilang clear, CLC. Ya. Ini saya save. Ini tujuannya apa? Clear ini yang variabel yang sudah kita pakai tadi yang sebelah kanan workspace ini dihapusnya semua. Kalau CLC clear current yang di layar command window dibersihkannya, itu maksudnya ya. Oke. Kita save. Judulnya segitiga yang kedua. Saya kasih namanya. Oke. Untuk ngerannya boleh diketik di sini atau saya langsung pakai run ini. Coba saya lihat, coba perhatikan ya. Kalau saya tekan run, yang ini hapus semua, yang ini hapus semua, kemudian langsung muncul cuman luas, baik. Tuh. Kenapa alas dan tingginya tidak muncul? Kenapa? Kenapa alas dan tinggi tidak tampil di command window? Ada titik koma, Pak. Nah, iya, betul. Ada titik koma. Supaya jangan banyak gino ya, banyak gino yang muncul. Luas. Tapi kita lihat di command window, di workspace ada itu dicatat ya. Kalau Anda mau boleh. Boleh dibuang titik koma. Oke. Jelas ya. Nah, kalau ini kan repot ya. Setiap ganti data, Anda terpaksa program aslinya ini yang di editor ada robah dulu, gitu lah. Robah dulu. Nah, ini saya tunjukkan di sini
Sebentar ya. Di MATLAB ini saya share dulu yang ini ya. Nah, di sini ada yang namanya perintah input di bab 3 di ini. Nah, perintah input nah di sini ada nama variabel input. Nah, ini seperti ini ya. Anda bisa di apa web ini nama variabel input komentar ditampilkan ini ya. Oke, input. Ini maksudnya gimana? Yang tadi nah ini saya modifikasi ini ya. Kalau ini kan voxel diganti setiap ngeran di proba dulu, kemudian apa baru diproses. Saya tidak mau itu. Saya buat versi baru, Shift S, versi 3. Versi 3 apa? Nah ini tadi alas. Kalau tadi kan pakai nama ya. Saya copy dulu ini. Ini saya kasih perintah ini saja, komen ya. Ini saya copy dari web tadi. Nah ini. Jadi nama variabel. Nah ada kata perintah input. Kemudian tanda kutip. Nah ini mau ditampilkan apa? Jadi contohnya ini. Alas adalah nama variabel. Tapi yang ini saya ganti perintah input. Kemudian kurung buka, kutip. Nah, ini apa yang mau Anda tulis? Ketik nilai alas segitiga. Nah, ya. Mau titik koma boleh. Mau tidak ada titik koma juga boleh. Jadi begini. Ya. Jadi tinggal input sini, saya copy lagi. Ini saya ganti. Tentu kalimat ini bukan alas tinggi. Jadi nanti disimpan di sini variabel tinggi. Ini harus Anda save ulang, save saja. Nah, kalau Anda mau ngeran ini, nanti dia tanya gitu, tidak seperti ini tadi. Coba saya run ya. Oke, ini sudah coba diketik. Oke, run. Tuh dia tanya, stop dia. Ketik nilai alas segitiga. Semarang saja. 37. Oops, sorry. Di sini. 37. Oke. Tuh dia bilang. Tinggi. Gitu. Ulangnya luas sekian. Ya. Jadi dia lebih ini. Lebih praktis. Saya tidak perlu lagi apa input di sini. Tinggal di sini aja ngeram. Sekali lagi ini otomatis nanti dia akan berubah sendiri. Ini workspace-nya. Oke, sampai di situ ada kesulitan atau apa?
Ini muncul ini karena apa? Karena tidak pakai titik koma. Kalau saya pakai titik koma, tidak perlu dia langsung ini saja. Coba misalnya saya ganti titik koma ya. Saya run sekali lagi. Tuh, langsung luas. Ya, langsung luas. Oke, ada pertanyaan? Kemudian ada satu lagi perintah. Sebentar saya cari dulu, to display namanya. Ya, dan saya ini saja. Ini ada, kalau mau cari apa, keterangan dari sebuah perintah, ya tapi kita harus tahu dis. Coba tolong dihafal dis. DISP ini display ya, untuk menampilkan. Itu ada display, display X. Bisa juga string ya. Itu kira-kira. Maksudnya bagaimana? Saya di program saya di depan sekali setelah clear dan ini saya mau tampilkan judul program saya. Itu menggunakan this. Saya this apa? Yang ini menghitung luas segitiga. Judulnya kan? Pakai tanda kutip. Kutip tutup. Itu saja. Jadi kalau saya run, nanti di atas sekali dia muncul judulnya. Tuh, menghitung luas segitiga. Yang dari sini tadi. Karena ada perintah this. Dimunculkan gitu ya. Tinggal yang ini, yang berikutnya kayak tidak lagi. Ya. Gitu. Judul ini ya mau sebaris boleh, mau 2 baris boleh. Oleh siapa? Oleh mahasiswa siapa, nama, NIM, segala macam. Saya tambahin. Dibuat oleh apa gitu? Mr. X. NIM 007. James Bond. Ya. Boleh saja. Saya run di sini. Tuh. Ini ada judulnya. Dan seterusnya. Ya. Dia memang ada beberapa perintah dasar yang harus Anda hafal ya. Yang tambahan terakhir tadi input, kemudian display, ya, itu. Clear dan CLC ini hati-hati makainya. Kalau clear berarti pada saat Anda mulai nge-run program itu variabel semuanya dihapus gitu. Sama kayak gini. Kalau saya bilang clear di sini, maka di sini yang ini hapus semua. Tuh lihat, hapus. Ya, kalau di dalam program itu semua data-data yang sebelumnya itu terhapus semua. Oke, ada
Pertanyaan? Halo, bisa dicoba ini yang tadi? Bisa, Pak. Bisa ya? Ya harus Anda coba, kalau tidak bisa, kalau Anda tidak coba, Anda tidak tahu di mana salahnya gitu ya. Misalnya gini, rumus ini saya tulis bukan begini ya. Tapi Anda lupa, Anda bilang 0,5 gitu, setengah kan? Nah, ini nanti akan ada salah ini, karena dia tidak mengenal koma, dia titik gitu. Ini gini ya, saya run. Nah, ini kan belum sampai di luas ngitung ya. Ini dia masih cari input dulu. Nah, luasnya 0. Karena koma ini sebenarnya kayak perintah gitu. Kayak perintah, ada dua perintah, ini dengan ini kan ada perintah kan titik N. Padahal dia answernya juga salah gitu. Ya karena ini dia bilangan gitu. Yang benar itu adalah titik gitu. Ini kalau saya run lagi. Itu hasilnya benar. Ya. Kalau ya yang pakai anu saja. Angka yang mudah gitu. Misalnya kalau 4, 5 berarti kan 20 dibagi 2 ya, tak? Hasilnya 10 toh. Atau misalnya yang tadi, rumus ABC ya. Nah, sekarang coba rumus ABC. Ini saya save as saja. Save as, misalnya rumus ABC. Supaya saya tidak banyak berubah, belum menghitung rumus ABC. Jadi ini inputnya seperti ini. Oke. Ini menghitung rumus ABC. Tinggal copy. ABC. Nah ini berarti A. Berarti koefisien A. Oke. Kemudian ini saya copy paste saja. B. Kemudian C. Nah, sekarang tinggal rumusnya. Nah, tadi kan ada dua ini ya. Ada dua versi ya. Ada dua versi tadi. Ya. Oops, sorry. Ini tadi, kelihatan ya?
Ini ya. Halo? Halo? Iya, Pak. Kelihatan ini, dua versi ini. Kelihatan, Pak. Nah, sekarang kita coba apa dua-dua rumus ini ya. Kita lihat. Kita coba dua-dua rumus ini, kita lihat nanti hasilnya yang mana yang benar ya. Oke, saya balik lagi ke sini. Ini. Oke. Ini sudah ada, ini saya tulis rumus 1. Itu pakai apa? Kurung. Nah, ini supaya Anda jangan bingung. Ini seperti ini. Nah, ini yang salah ya. Yang 2 kali A. Tinggal di sini min B plus kurung lagi akar kan. Kalau akar ini berapa pangkat? Pangkat tadi kan ini ya. Setengah, Pak. Setengah kan? Ini ada akar. Ini tinggal ngisi di dalam ini kan? Betul lah. Iya, Pak. B kuadrat. B kali B boleh. Atau B pangkat juga. Min 4 kali A kali C. Nah, kalau 4 kali A kali C, dia harus ditulis 4 bintang A bintang. Jangan seperti ini. Kali ini berarti 4 kali variabel AC ya. Harus seperti ini. Nah, jangan salah. Sekarang umpamanya kita salah ngitung. Nanti kita lihat apa yang terjadi. Kita lihat dulu rumus pertama ya. Rumus kedua kan dengan merubah. Tapi kita lihat di sini nanti mudah-mudahan kelihatan ada yang salah. Coba kita run. Misalnya A-nya 1, B-nya berapa? B-nya 6, C-nya 9. Tuh, kan dia tanya undefined function variable AC. Dikasih tahu juga nih, line 9 ya. Kalau saya klik line 9, dia balik ke sini line 9. Ini yang harus kita perbaiki dulu. Dikasih tahu. Ya, ini kalau dia kesalahan, tulis gitu. Kalau saya run lagi, jadi 169. Itu hasilnya ada min 3. Tapi kalau saya tulis dengan rumus yang kedua, rumus 2, ini kan dikurung ya. Nih, saya save dulu, saya run. Datanya berapa? 2, 6, 9. Tuh, oh kebetulan sama. Kalau saya ganti datanya. Kalau saya ganti datanya, saya run lagi. A-nya 1, B-nya 0, C-nya 9. Ya, kok sama?
min B plus B kuadrat min 4 kali AC pangkat setengah. Min B bagi 2A. Taruh. Nah, ini lain. Ya, kelihatan sudah. Ya. Jadi kalau data saya ganti, nyatanya rumus 1 menghasilkan min 12, sedangkan rumus 2 menjadi min 133. Jadi tadi kebetulan saja itu. Nah, sekarang sudah kelihatan rumusnya beda. Gitu. Ya, jadi di sini kelihatan rumusnya beda. Jadi sebenarnya yang benar itu yang nomor 2. Oke, saya kira itu dulu yang kita bahas untuk pertemuan kali ini karena sudah 10.43 ya. Sudah lewat dari jamnya sebetulnya, karena kita mulai itu agak lambat. Nanti Anda coba lagi apa-apa yang sudah saya coba tadi, kemudian juga Anda bisa coba apa-apa yang ada di buku ini, buku yang tadi. Buku yang Teguh ini kan banyak latihan-latihan ya, terutama di bab-bab awal ini. Angka-angkanya grafik ya, bisa dicoba lah. Ini date ini untuk tanggal, exit untuk keluar, ini pertambahan penjumlahan, ini ya kayak kalkulator biasa gitu. Ini coba dulu, nanti kita akan lanjutkan di kuliah berikutnya. Ya, karena Anda kalau enggak dicoba nanti bingung gitu. Dicoba dulu, nanti saya akan jelaskan di kuliah berikutnya. Ya, ada pertanyaan? Untuk soal yang ini latihan itu bisa diakses di bab berapa ya, Pak? Yang buku mana maksudnya? Yang barusan Bapak tampilkan. Buku Teguh. Oh ya. Ya sebenarnya apa angka-angka seperti ini apa Anda bisa coba sendiri. Sebenarnya ini bisa copy paste ya. Kalau memang Anda mau cepat. Misalnya saya kasih contoh ini. Bentar lagi macet ini. Sebentar dulu. Ini buku Teguh ini udah bisa kelihatan ya. Sebentar ini. Nah, ini. Yang buku Teguh ini bisa kelihatan. Bisa, Pak. Nah, ini misalnya date ya. Date Anda tulis saja di ini saja, di MATLAB Anda, misalnya ini. Ini MATLAB ya. Ini saya clear dulu.
Saya bilang date. Tulis date. Date ini tanggal. Jadi kalau saya tekan enter, keluar tanggal hari ini. 31 Agustus 2021. Kemudian apa lagi? Hanya penjumlahan. Ini jumlah, ini sama dengan buku tadi. Ini kayak kalkulator. Tuh, langsung keluar. Ya. Kemudian, apa lagi? Pangkat. Saya coba di sini. Nih. Ini ada pangkat 5 pangkat 2, kemudian ada perkalian gitu ya. Ini ada 2 nanti. Nah, ini yang jawaban yang pertama, ini jawaban yang kedua. Koma ini adalah pemisah antara 2 perintah gitu. Misalnya saya ulang, ini pakai tanda panah atas, ulang. Nah, misalnya ada satu lagi, misalnya ini ya. Saya mau tunjukkan bahwasanya apa min 5 plus 5 dikali 2 itu berapa? 0, Pak. 0. Nah, benar 0. Bukan 5, Pak. 5 ya. Karena dia dikalikan dulu, bukan ditambah dulu, kurang. Kalau urutannya Ya, ya Pak. kelihatan. Min 5 5, plus Pak. 5, 0 kali 2. Tapi enggak, karena ada urutan. Jadi dikali itu lebih tinggi, lebih dulu. Tuh lihat, ya 5 jawabannya. Nah, ini contoh-contoh apa yang ada di sini yang saya istilahnya saya ganti dikit lah. Jadi ini bisa Anda coba-coba apa yang ada di sini. Misalnya yang ini lagi. Ada yang ini. Nah, ada bilangan pi. Bilangan pi per 2. Kalau pi, sebenarnya kalau saya tekan, itu dia otomatis. Karena ini sudah bawaan program ya, pi. Itu kalau tekan enter, itu jawabannya, 3,14. Sekian sebenarnya. Bisa juga seperti ini. Tuh. Ya. Maka Z itu nanti akan hasilnya juga akan keluar. Misalnya begini. Di copy paste saja. Nah, itu hasilnya ada semua tuh. A misalnya. 3 kali X kali Y. X kan 12, Y-nya 1/4, yang maka sinus 9. B juga sin Z. Sinus 180. Pi itu kan 360 ya. Ya, maka sin. Tapi dalam radian ini. Dalam radian. Jadi pi ini dalam radian ya, sudutnya. Bukan dalam sudut derajat. Itu banyak sekali soal-soal yang Anda bisa coba sendiri. Kemudian juga vektor misalnya. Dan mungkin vektor nanti kita akan kuliah lagi yang berikutnya. Jadi di buku yang ini Anda lihat di sini. Yang vektor ini di buku si ini di bab 3 ya misalnya. Nah, yang ini bab 3 matriks, skalar, vektor dan segala macam. Karena sebenarnya di semuanya disimpan dalam sebuah matriks. Skalar itu pun sebenarnya matriks, matriks 1 kali 1 ya. 1 kali 1. Karena misalnya saya bilang di sini A. Nah, di sini saya bilang bisa hu.
Who ini apa? Ini adalah variabel yang sudah saya pakai di sini. Tapi saya bilang whose. Ini jenisnya. Coba lihat. A. A ini Maaf, apa? Pak. Belum muncul, Pak. Oh, belum muncul. Oh iya. Iya. Ini di MATLAB ya. Nah, MATLAB ini saya bisa munculkan who. Ini dia membuat daftar semua variabel yang kita pakai sama dengan di workspace. Muncul ya ini ya. Muncul, Pak. Tapi kalau saya bilang whose tambah s, jadi nama variabel dan jenisnya. Coba size. Size ini ukurannya. Jadi kalau A 1 kali 1, misalnya 1 baris 1 kolom ini. Jadi berupa skalar, tapi di sini jenisnya matriks. Begitu juga, ini semuanya skalar, tapi kalau 1 kali 1 berarti 1 kolom 1 baris, berarti dia adalah matriks. Ya. Makanya ada di bab, coba dibaca di bab 3, coba Anda coba-coba itu untuk latihan vektor. Ya. Vektor itu baris ataupun kolom. Ya. Contohnya ini misalnya, saya punya vektor 1. Nah, cara nulisnya begini, pakai kurung buka kotak 1, 2, 3. Nah, berarti ini ada vektor baris. Tuh. Kalau saya bilang whose, kelihatan nanti itu. Tuh ada vektor ya. Ini. Vektor 1 kali 3, 1 baris, 3 kolom. Vektor 2. Ini berupa kolom misalnya, sama dengan 1 pakai titik koma, 2, 3. Dibedakan. Kalau titik koma berarti sudah pindah baris. Tuh lihat. Jadi kalau saya bilang whose lagi, ya kuliah kita hampir habis, selesai jam 12 ini. Ini 3 kali 1. Ya Anda cobalah ini bab 3 ya. Coba perhatikan, tolong dicoba bab 3. Matriks di buku ini tadi. Di buku Teguh ya. Ini. Karena itu penting. Kita misalnya matriks A. A misalnya 1, 2, 3, 4. Ini matriks 2 baris 2 kolom. Tuh. Kalau saya bilang whose, ini kelihatan nih matriks A. Size-nya 2 kali 2. 2 baris 2 kolom. Nah, jadi makanya ini berbasis matriks. Nah, itu makanya disebut dengan matriks laboratori tadi. Jadi semuanya dianggap matriks. Jadi skalar pun sebenarnya matriks, tapi ukurannya 1 kali 1 baris 1 kolom. Oke, saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Jadi memang harus banyak latihan sendiri ya. Karena kuliahnya hampir jam 11. Jadwal Zoom-nya sampai jam 11. Kira kita selesai sampai